Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Puji selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Beranggotakan kelompok yaitu satu Akila Putri Hamidah dengan NIM akhir 268, yang kedua Ibnu Cahyonugroho dengan NIM akhir 213, yang ketiga Aulia Ali Nugrahaini dengan NIM akhir 211, dan yang terakhir M. Zamrud Alunaja dengan NIM akhir 217. Berbagai kebudayaan telah mengembangkan sistem pencatatan berpasangan sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Ini termasuk kebudayaan Chaldean, Babilonia, Assyria, Sumeria, Mesir, Cina, Yunani, dan Romawi. Setiap kebudayaan memiliki catatan keuangan dan sistem akuntansi mereka sendiri yang berperan penting dalam administrasi dan pemerintahan. Faktor-faktor seperti penemuan tulisan, angka Arab, sistem desimal, aljabar, murahnya alat tulis, meningkatnya melek huruf, dan standar alat pertukaran mendukung perkembangan pembukuan ini. A. C. Littleton mengidentifikasi 7 prasyarat untuk pembukuan sistematis: seni menulis, aritmatika, milik pribadi, uang, dan perdagangan. Evolusi berbagai abad. Yang pertama yaitu awal mula. Sistem ini dikenal di Mesir kuno dan kebudayaan lain seperti Sumeria dan Babilonia dengan pencatatan dasar untuk mengelola kekayaan dari transaksi. Yang kedua, abad pertengahan. Pada abad ke-10, sistem ini diadopsi oleh kantor pemerintahan muslim dan kemudian diperkenalkan ke Eropa oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Yang ketiga, abad ke-16 sampai abad ke-18 mulai muncul jurnal-jurnal khusus dan laporan keuangan periodik untuk menjaga detail transaksi. Yang keempat, abad ke-19, sistem ini diterapkan di berbagai organisasi dan metode depresiasi untuk aktiva tetap mulai diperkenalkan. Dan terakhir, abad ke-20 dan selanjutnya, sistem ini terus berkembang dengan adopsi luas di berbagai bidang dan peningkatan dalam akuntansi biaya dan pengendalian administratif. Baik, yang kedua yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Pengembangan prinsip akuntansi. Nah, penggalian dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi baru dilakukan tahun 1933. Pada tahun tersebut, Stock Exchange Commission atau SEC menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang penerbitan sekuritas dan Undang-Undang 1934 yang mengatur tentang perdagangan sekuritas. Dan pada tahun 1938, SEC memberdayakan Committee on Accounting Procedure atau CAP. CAP merupakan lembaga yang dibentuk oleh The American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA yang bertugas untuk menggali prinsip-prinsip akuntansi yang memadai dan mendukung praktik-praktik akuntansi. Jadi, melalui CAP atau AICPA dan SEC berharap bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan oleh suatu entitas memiliki kualitas sehingga layak digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, khususnya keputusan investasi oleh para pemakai informasi. Yaitu prinsip akuntansi di Indonesia. Nah, pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles dan GAIS Generally Accepted Auditing Standards. Nah, menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974 sebagai wadah profesi akuntansi yang sentiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia dalam suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang mengacu pada USGAP. Nah, seiring dengan perkembangan pasar modal yang bergerak dengan sangat pesat, Komite PA ini juga menerbitkan standar akuntansi khusus untuk industri dan badan hukum tertentu. Antara lain, standar akuntansi dana pensiun, perkoperasian, asuransi kerugian, minyak dan gas bumi, sewa guna usaha, perbankan, kehutanan, dan lain-lain. Perbedaan pertama berdasarkan definisi. Akuntansi adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan melapor informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi.
Akuntansi bertujuan memberikan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, pemerintah, dan lain-lain. Untuk kapitalisme sendiri adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui mekanisme pasar bebas. Tujuan dari kapitalisme itu menciptakan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan persaingan di pasar. Kemudian ada perbedaan peran dalam bisnis dan regulasinya. Akuntansi berperan memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan, membantu pengelolaan pajak, serta menilai kinerja keuangan perusahaan. Dikendalikan oleh standar akuntansi seperti IFRS, GAAP, dan regulasi keuangan nasional. Sedangkan peran kapitalisme mendorong inovasi, investasi, dan ekspansi bisnis untuk memperoleh keuntungan lebih besar, dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, hukum pasar, dan regulasi pemerintah. Lalu, hubungan antara akuntansi dan kapitalisme itu apa? Akuntansi dan kapitalisme oleh beberapa ahli sejarah ekonomi telah dikaitkan dengan klaim umum bahwa sistem tata buku berpasangan double entry bookkeeping merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan dan evolusi kapitalisme. Materi yang terakhir yaitu relevansi secara akuntansi. Nah, relevansi secara akuntansi ini menjadi studi tentang bagaimana akuntansi itu berkembang dari waktu ke waktu, baik dalam pemikiran, praktik, maupun lembaga-lembaga yang mengelolanya. Perkembangan ini terjadi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dan studi ini juga melihat bagaimana perubahan tersebut itu mempengaruhi lingkungan sekitar serta kontribusi akuntansi terhadap pendidikan, kebijakan, dan praktik profesional. Dalam dunia pendidikan, sejarah akuntansi ini membantu kita memahami dan menghargai bagaimana sih akuntansi itu berkembang sebagai ilmu sosial. Kalau dari sisi kebijakan, mempelajari sejarah akuntansi ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih baik atas masalah-masalah akuntansi serta bagaimana kebijakan itu dibuat dalam konteks institusi yang ada. Nah, berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi ini dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu. Lalu ada sejarah dibentuknya akuntansi ini di masa Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani, dan Roma, yang dimana masing-masing peradaban itu memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun metodenya itu berbeda-beda. Nah, pada masa Renaissance di Italia, seorang Luca Pacioli itu menciptakan metode akuntansi berbasis double entry bookkeeping yang dikenal dengan nama metode Venesia. Nah, metode ini dianggap sebagai tonggak sejarah akuntansi modern. Memasuki era modern, Indonesia itu mulai mengadopsi standar akuntansi internasional seperti IAIS dan IFRS. Nah, langkah ini tuh dilakukan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan serta mempermudah perdagangan dan investasi internasional. Selain itu, pendekatan akuntansi berbasis fair value juga mulai diterapkan. Dengan prinsip ini, aset dan kewajiban itu dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat pelaporan, sehingga informasi keuangan yang disajikan itu lebih relevan dan akurat. Nah, di perkembangan yang sekarang ini, di era digital, teknologi semakin mengubah cara kerja dunia akuntansi. Digitalisasi memungkinkan pemanfaatan big data dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Baik, yang terakhir, isu bisnis dalam akuntansi internasional. Paparan pertama perusahaan terhadap akuntansi internasional sering terjadi sebagai hasil dari penelitian atau penjualan barang dagang dengan entitas asing. Perdagangan internasional ini menimbulkan beberapa masalah yang unik. Pertama, terdapat kemungkinan timbulnya gain atau loss dari kurs mata uang yang terjadi karena adanya perbedaan waktu pemesanan, penerimaan barang, dan pelunasan pembayaran. Oleh karena itu, perubahan nilai relatif mata uang memberikan resiko yang lebih tinggi terhadap timbulnya gain atau loss dari kurs mata uang. Kemudian, sangat sulit untuk memperoleh informasi kredit internasional dan mengevaluasi likuiditas dan solvensi perusahaan dari laporan keuangan terlebih dengan penggunaan bahasa dan atau prinsip akuntansi yang berbeda. Meningkatnya perdagangan antar negara penting bagi perusahaan menciptakan divisi internasional dan juga mengembangkan keahlian akuntansi internasional. Pada akhirnya, perusahaan berharap dapat meningkatkan modal di pasar asing, sehingga perusahaan tersebut harus menyiapkan laporan keuangannya
dengan cara yang dapat diterima dan sesuai dengan perdagangan saham asing. Dalam banyak kasus, laporan yang disiapkan sesuai dengan GAIP AS tidak dapat diterima dalam pendaftaran dokumen perdagangan internasional. Tetapi di lain kasus, seperti di Kanada dan Jepang, prinsip-prinsip ini bisa diterima. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.